Pernah nggak kamu merasa begini? Kamu sudah berusaha, tapi tetap saja hidupmu terasa macet. Kamu merasa stuck, kayak ada sesuatu yang menahan kamu dari belakang. Lucunya, sesuatu itu nggak terlihat, bukan orang lain, bukan lingkungan, bukan nasib buruk, tapi otakmu sendiri. Di balik setiap keputusan yang kamu ambil, di balik setiap kebiasaan buruk yang susah kamu hilangkan, di balik setiap emosi aneh yang muncul tiba-tiba, dan di balik ketakutan yang kamu sendiri nggak tahu asalnya dari mana, ada mekanisme psikologis tersembunyi yang diam-diam mengendalikanmu. Hari ini kita bongkar satu persatu. Dan setelah kamu tahu semuanya, kamu bakal sadar, pantes selama ini hidupku kayak gini. Mekanisme 1. The Shadow Self. Carl Jung pernah bilang, hal yang tidak kamu sadari akan mengendalikan hidupmu. Dan kamu menyebutnya takdir. Setiap orang punya shadow self, sisi diri yang kamu tolak, kamu sembunyikan, atau kamu anggap buruk. Misalnya, kamu bilang, kamu orangnya sabar, tapi gampang meledak kalau ditekan. Kamu bilang, kamu percaya diri, tapi takut tampil di depan orang. Kamu bilang, kamu baik, tapi dalam hati suka iri. Masalahnya, shadow itu nggak hilang. Justru semakin kamu menolaknya, semakin dia mengambil alih hidupmu. Kamu jadi meladik-ledik tanpa alasan. Kamu menarik diri. Kamu sabotase kebahagiaanmu sendiri. Yang menahanmu selama ini bukan orang lain, tapi dirimu yang kamu sendiri nggak mau lihat. Kalau kamu berani melihat bayangan itu, kamu mulai mengambil kembali kendali hidupmu. Mekanisme 2. The Comfort Loop. Otak punya sistem otomatis bernama Comfort Loop. Tugasnya sederhana, memastikan kamu tetap aman, bahkan kalau itu membuat hidupmu tidak berkembang. Makanya, kamu tahu harus belajar, tapi malah buka TikTok. Kamu tahu harus olahraga, tapi tetap lanjut rebahan. Kamu tahu harus berubah, tapi tidak bergerak. Bukan karena kamu lemah, bukan karena tidak disiplin, tapi karena otakmu memprioritaskan rasa aman dibanding masa depan. Comfort loop bekerja seperti penjara yang nyaman. Kamu tidak sadar, kamu terjebak. Karena di dalamnya terasa enak. Mind-blowing fact, setiap kali kamu menunda, menyepelekan, atau kabur dari tantangan, otakmu sedang merayakan kemenangan kecil. Dan kamu mengira itu pilihanmu. Mekanisme 3. Hidden Scripts. Setiap anak tumbuh dengan skrip tak terlihat. Aturan mental yang terbentuk dari lingkungan, ucapan orang tua, dan pengalaman pertama dalam hidup. Contoh skrip yang sering banget terjadi. Kalau aku salah, aku pasti dimarahi. Jadilah dewasa yang takut ambil risiko. Aku harus menyenangkan orang lain biar disukai. Jadilah people pleaser. Uang itu sulit dicari, jadilah orang dewasa yang takut mencoba hal baru. Yang menyeramkan adalah skrip ini berjalan otomatis. Kamu tidak sadar, kamu sedang menjalani hidup berdasarkan masa kecilmu. Kadang, kamu bukan gagal. Kamu hanya menjalani skrip yang salah. Mekanisme 4. The Fear of Potential. Kita sering bilang kita takut gagal, tapi sebenarnya yang lebih menakutkan adalah takut berhasil. Karena ketika kamu berhasil, hidupmu berubah. Kamu meninggalkan versi lamamu. Kamu harus bertanggung jawab dengan potensi yang kamu punya. Otak benci perubahan besar, maka ia membuat kamu merasa belum siap, merasa kurang bagus, menunda, memulai, menganggap dirimu tidak layak. Ini bukan kelemahan. Ini adalah mekanisme pertahanan otak supaya kamu tetap di zona aman. Potensi adalah hal yang paling kamu inginkan, tapi juga hal yang paling kamu takuti. Sekarang, kamu tahu, hidupmu tidak dikendalikan orang lain, bukan juga keadaan. Tapi, 4 mekanisme psikologi, bayanganmu, kenyamananmu, kisah lamamu, dan potensimu sendiri. Kabar baiknya, setelah kamu menyadarinya, kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidupmu. Karena masalah terbesar manusia, bukan tidak mampu berubah, tapi tidak sadar apa yang mengendalikan dirinya. Hari ini, kamu sudah sadar. Pertanyaannya tinggal satu. Kamu tetap mau hidup seperti kemarin? Atau mulai menulis ulang hidupmu mulai hari ini?